Oke. Ari. Oke. Jadi komik kedua yang akan memulai dalam putaran kedua ini adalah Ari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita bicara tentang Raden Ajeng Kartini, ya kan? Tapi sebenarnya saya tuh bukannya apa-apa sih. Saya tuh masih bingung sama Raden Ajeng Kartini. Kenapa dia diposisikan sebagai putri Indonesia? Hanya satu. Kalau misalnya Raden Ajeng Kartini putri Indonesia, terus Cut Nyaddin sama Christina Marta Tiahoe putrinya siapa coba? Bukannya apa-apa sih. Kalau misalnya putri-putrian, kita kan namanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jangan hanya satu. Harusnya Raden Ajeng Kartini juga putri Indonesia, Cut Nyaddin juga, Christina Marta Tiahoe juga, biar jadi satu kan. Nah, kalau perlu itu setiap provinsi itu punya putri masing-masing. Jadi 33 provinsi. Keuntungannya apa coba? Ya kalau misalnya semuanya diperingati berarti kita punya tambahan 33 hari libur lagi gitu kan. Asik kan? Asik kan? Iya kan? Bukannya apa-apa, ini masalahnya bahaya. Kalau saya sih, bukan masalah Raden Ajeng Kartini atau siapa, bukan. Ini bahaya. Karena mereka ini kan cewek-cewek semua kan. Sudah tahu kan cewek-cewek itu kan gampang sirik-sirik satu sama lain. Ini kalian bisa bayangkan tidak, misalnya perasaannya Cut Nyaddin sama Christina Marta Tiahoe, lihat Kartini tiap 21 April diperingati gitu kan, perasaannya mereka taruh di mana coba? Paling mereka di tempat sana itu paling lagi curhat-curhatan itu. Iya, kenapa yang diperingati cuma Kartini aja? Kita percuma angkat senjata kayaknya nih. Kata Christina Marta Tiahoe, iya mungkin lebih bagus waktu itu saya tulis surat saja kayaknya ya. Daripada angkat senjata kan, bahaya. Dan cewek kalau curhat itu pasti tidak selesai, pasti diungkit sampai kecil-kecil. Dan mereka tuh biasanya pengen cari siapa yang lebih menang, iya kan? Nanti misalnya Cut Nyaddin sama Christina Marta Tiahoe tidak diperingati, tapi pasti Cut Nyaddin itu juga rese. Pasti dia bilang, ya nggak apa-apa sih. Kalau saya sih nggak apa-apa kalau misalnya Kartini diperingati. Paling tidak Kartini dibuatin film, saya juga dibuatin film. Kasian Christina kan? Iya. Nanti Christina lagi bingung, iya ya saya kok belum dibuatin film. Ini pasti Cut Nyaddin rese, langsung merebut kesempatan. Paling dia bilang, ya iyalah kamu nggak dibuatin film. Paling juga kalau kamu dibuatin film, kamu juga yang jadi penjahat. Orang timur kan, kasihan kan. Kasihan, perasaannya taruh di mana itu ya. Kemudian terkait dengan putri-putrian juga ini. Saya tuh sebenarnya masih menyaksikan. Maksudnya, itu kan ceritanya kenapa Raden Ajeng Kartini terpilih itu kan karena dia tulis surat kan. Dia dipingit, terus surat. Nah ini sebenarnya kejadian yang sama juga itu terjadi sama Christina Marta Tiahoe. Dia betul ini, aduh tidak percaya saya cerita sejarah ini. Jadi beliau juga itu dulu dipingit juga, terus dia tulis surat. Cuma pas orang baca suratnya itu, aduh, kalau era Kartini kan enak kan, habis gelap terbitlah terang, menginspirasi. Kalau Christina minta ampun, kan orang timur mungkin dia tulis surat, Bapak lebih baik kau buka pintu dan bunuh kau mati. Mengerikan ya? Mengerikan ya. Tapi memang itu sifatnya kita dari sana sih. Tapi kalau misalnya Christina Marta Tiahoe ini betul bikin surat, saya pikir juga itu judulnya tidak akan kalah ini, tidak akan kalah keren daripada itu, habis gelap terbitlah terang. Kalau Kartini bikin habis gelap terbitlah terang, paling Christina Marta Tiahoe itu bikin biar kulit gelap yang penting hati terang. Dan pada malam hari ini saya mau bilang satu hal. Saya itu orang timur. Dan saya akan selalu bangga dengan perempuan-perempuan dari timur. Serius. Karena bukan apa-apa, minta maaf. Dia punya kesempatan itu beda dengan teman-teman perempuan-perempuan dari Jakarta sini, dari Jawa sini, dari kota-kota besar. Beda, kesempatannya beda. Kalian di sini enak kalau mau tuntut masalah apa? Kesetaraan gender, enak. Karena apa? Pekerjaan di sini keren-keren. Teorinya, semakin keren pekerjaan, itu semakin tinggi tuntutan terhadap emansipasi wanita. Kalau di timur sana, kamu tuntut pekerjaan apa? Kesetaraan apa? Omong kosong kamu tuntut kesetaraan di sana. Betul ini. Perempuan-perempuan di sana itu pasti tidak akan bisa tergerak hatinya. Misalnya mereka tuntut kesetaraan gender, iya kan? Mau jadi pekerjaan apa di sana mereka? Mau itu, selam-selam mutiara, silakan. Iya kan? Kita tuntut kesetaraan gender, kita juga mau kesempatan yang sama. Kenapa? Kau mau parut sagu di hutan, silakan. Iya kan? Atau kau mau panjat-panjat kelapa, cari kopra, silakan. Itu tidak akan pernah kita bahas. Tidak usah tuntut-tuntut, pasti kita yang terima kasih lah. Iya.
Itu saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya perempuan timur itu dia tuntut masalah kesetaraan gender. Tidak akan. Maksudnya itu bukan masalah tidak bisa. Tapi karena untuk apa gitu kan? Untuk apa? Misalnya ini mereka tuntut kesetaraan gender. Bakar-bakar ban di tengah jalan. Kita mau setara. Tiba-tiba bapak tua satu lewat. Pikul-pikul. Woi, kamu bikin apa di sini ini? Woi, kamu bakar-bakar ban di sini bikin apa ini? Bapak, kita di sini mau tuntut kesetaraan gender. Emansipasi wanita. Bahasa apa lagi? Coba ke bahasa Indonesia kah yang baik dan benar kah? Ya kan? Tidak ngerti. Itu apa maksudnya kalian? Di sini kita mau tuntut kesetaraan. Kita ingin kesempatan yang sama. Kalian boleh kerjakan banyak hal, kita juga boleh kerjakan banyak hal. Kita ingin kesempatan yang sama. Itu pasti bapak tuh yang dengan senang hati. Oh, kamu mau tuntut kesempatan yang sama. Ya sudah kalau begitu ini, saya kasih kau kesempatan pikul bambu sampai ke rumah sana. Sehari Keriting, selamat malam. Saya pikir kayak gini, mungkin kalau secara lucu tadi LPM-nya memang kurang mungkin ya kalau dibanding yang tadi Ari. Tetapi buat saya ini berkualitas banget dan kompor gas Ari. Thank you Om, terima kasih. Mas Ari, ya saya setuju juga sama Om Indro bahwa materi kamu bagus, half punch-nya bagus, dapat full punch-nya juga bagus. Dan ketika kamu pulang ke kampung asalnya di mana maaf? Saya dari Wakatobi aslinya. Duno Toba. Ya. Wakatobi. Ketika Anda pulang ke Wakatobi tahu di mana? Enggak tahu. Di sebelahnya Wakapolri. Ketika Mas Ari pulang ke Wakasobi nanti itu pasti disambutin sama semua rakyat karena kamu kan udah diedar di seluruh Indonesia oleh Kompas TV. Kamu udah bawa pesan kamu tentang orang Timur. Bakal kamu dinaikin ke atas truk dan kamu dipamarin seperti Bribtu Norman waktu pulang kampung waktu itu. Iya, saya pulang. Oke, saya pulang. Cukup Jono, cukup. Udah. Ya langsung aja. Udah kebayang. Dia diangkut, dia disiram bensin, dibakar, kebayang. Udah terlihat jelas. Saya belum kasih nama buat dia ya. Mesin bajai, bro. Thank you. Mesin bajai. Dari semua benda yang bisa lokasi kepada grand finalis, kepada finalis ini gitu kan, mesin bajai. Tadinya apa? Belakang kulkas. Belakang kulkas itu juga panas, bro. Oh, iya. Coba lo pegang. Mesin bajai nggak panas. Panas, bro. Mesin bajai nggak panas, berisik iya. Coba lo pegang, iya. Gua mengagumi proses berpikir lo Jono, terima kasih. Oke, Ari, gue suka banget sama premisnya. Ini gugatan yang menurut gue penting gitu, ngomongin soal pahlawan dan segala macamnya. Lo kebanyakan di setup kalau menurut gue gitu, get to the funny part faster gitu loh. Gimana caranya ke punchline cepat. Itu aja. Sisanya ini set yang berkualitas banget. Terima kasih. Thank you Ari. Thank you. Dengan waktu 5:28 tepuk tangan untuk Ari.